Yang masalah ini kertas ijazah ini benar apa enggak? Nah ini harus dibuka. Kalau kuliahnya kuliah, Pak Rio nulis dulu temennya kos dulu. Nah, kuliah. Kalau saya kuliah, hanya persoalannya sebelum ijazah kan kita tidak ngerti. Makanya ijazah sendiri harus jadi namanya objektum litis. Objek perkara itu kertas ijazah. Selesai. Bukan perilaku manusia. Kalau pidana itu mengadili kelakuan manusia, ujungnya penjara. Padahal yang masalah ini kertas ini benar tidak. Nanti kalau ternyata ya Allah kesimpulannya benar ini ijazahnya palsu, misal Asli enggak. Jadi ternyata dia nggak pernah lulus, nggak ada ijazahnya misalnya gitu ya, kesimpulan itu baru dipidanakan. Jokowi bohong kepada Republik Indonesia selama 10 tahun. Nah, itu bisa 20 tahun hukumannya. Tapi jangan dulu ke situ. Gitu loh. kertas dulu ya. Kertas dulu yang diuji. Atau sebaliknya. Ternyata ini benar. Jadi memang ijazahnya asli, memang kelulusan. Tapi bagaimana kok ada kertas begitu? Ternyata kertas ini karangan-karangan Resmon ini ngarang-ngarang gitu. Atau ijazah ini ternyata atau skripsi ini itu kan sudah mulai adanya analisa ini. Skripsinya dibuat tahun 90-an sesudah dia jadi wali kota. Nah ada kayak gitu. Berarti ada masalah dengan manajemen di UGM. Jadi bisa masuk penjara. Tapi bukan rektor sekarang, nggak ngerti apa-apa rektor itu. Pejabat yang tempo. Oh yang dulu ini. Jadi pidana itu belakangan. Pidana itu bisa kemana-mana. Bisa banyak yang masuk penjara ini. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Maka di anu aja di mana itu, di Kebaya atau yang di Solo. Ya di anu aja. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat HS Channel dimanapun berada, saya selalu senantiasa berdoa bagi sahabat semua, sahabatku dimanapun berada, agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat lahir dan batin, dan tentu selalu diberi kemudahan dalam menjemput rezeki sehari-hari yang halalan thayyiban, rezeki yang berkah ya, manfaat banyak melimpah, amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita pasti sudah paham bersama bahwa pada tanggal kemarin ya 13 November 2025, beberapa hari yang lalu ya, Rosyidul TS ini sudah mulai diperiksa ya kan, dan usai diperiksa Bang Refli Harun mewakili RRT memberikan konfes, nanti kita bahas ya. Konfesnya itu menarik menurut saya ya. Ada insight yang bisa saya sampaikan atau sekedar interpretasi dari konfes tersebut. Tapi yang tak kalah menarik adalah sebuah video awal tadi, di mana di situ Prof. Jimli Absidiki yang merupakan ketua dari Komisi Reformasi Polri ya, yang anggotanya salah satunya adalah Prof. Mahfud MD juga ya, dua orang yang
tidak kaleng-kaleng ini ya di dunia hukum tentu saja. Dan kalau kita perhatikan dari apa yang dipaparkan Prof. Jimli tadi ya, ada 2 poin ya yang bisa saya catat. Yang pertama itu jika ya ijazah tersebut terbukti palsu, maka Jokowi berpotensi untuk dipidanakan ya dan terancam hukuman yang tadi disebut oleh Prof. Jimli itu ya 20 tahunan begitu ya. Itu kalau menyimak dari paparan atau penjelasan atau pandangan lah mungkin tepatnya ya, pandangan dari atau pendapat dari Prof. Jimli Asidiki. Bahkan tak sampai di situ, poin yang kedua yang bisa saya catat adalah UGM juga bisa terseret begitu ya. Terseret ke ranah pidana jika terbukti apa tadi yang tadi disampaikan oleh Prof. Jimli kaitan dengan skripsi ya. Jika ternyata skripsinya dibuat katanya ini nih mengacu kepada video tadi ya, dibuat justru pada saat Joko Widodo itu menjadi wali kota Solo katanya, maka UGM juga akan terseret. Tentu video ini tidak begitu menyenangkan bagi para termul, bahkan mungkin sangat apa ya, ya termul bisa kepanasan ini nonton video ini ya, karena tentu tidak begitu menguntungkan ya bagi Pak Jokowi. Oke, nah dari situ tentu ada kaitannya dengan apa yang terjadi saat ini di mana kasus dugaan ijazah palsu ini sudah sampai kepada tahap penyidikan dan sudah mulai diperiksa pada tanggal 13 November lalu ya RRT ini dan 5 orang yang lain ya dari TPUA. Dan kita perhatikan juga ada nuansa yang kalau saya memberikan sedikit interpretasi, mungkin prediksi gitu ya. Dan ini murni adalah opini dari saya sendiri. Saya melihat bahwa ada yang unik yang terjadi. Di antaranya adalah yang saya perhatikan begitu tenangnya ya RRT ini ya, usai ya, mengikuti pemeriksaan. Dan yang unik tadi adalah ketika Bang Refli Harun mewakili RRT untuk memberikan konferensi pers ya. Dan saya melihat bahwa di sini terkesan memang sangat hati-hati ya, karena biasanya nih kalau sudah ada peristiwa sesuatu itu kan Roy Suryo itu cepat ya untuk memberikan sebuah keterangan di konferensi pers gitu, di konpres itu ya. Tapi kali ini tidak ya, diserahkan kepada Bang Refli Harun. Menurut pandangan saya, pelaksanaan pemeriksaan di 13 November itu yang baru lalu itu berjalan cukup lancar ya. Dan sangat menggembirakan karena seperti kita ketahui bersama RRT ini tidak langsung ditahan ya, dan justru saya melihat di sini ada sesuatu yang unik ketika Bang Refli Harun itu mengambil alih konferensi pers gitu ya. Dan seperti yang pertama kalau saya duga ya, ini saya interpretasi saja, hanya sekedar opini gitu ya. Di dalam itu sangat kooperatif masing-masing ya, baik di kalangan penyidik maupun yang dikatakan tersangka gitu ya, RRT tadi. Dan saya melihat sumringahnya dari Roy Suryo ya, Roy Suryo, kemudian juga Dr. Tifa ya, Rismon, itu sangat terlihat ya, begitu cerah ya, begitu tenang menghadapi proses ini gitu ya. Dan mungkin yang saya duga itu Bang Refli mengambil alih konferensi itu karena kalau Roy Suryo biasanya begitu, apalagi pada kondisi masih panas gitu ya, kadang-kadang out of control gitu kalau menurut pandangan saya ini ya, kadang-kadang memancing terutama emosi dari para termul. Roy Suryo ini kalau bicara ya kan sangat kadang-kadang celengean gitu ya, dan bisa memancing para termul gitu ya. Dan tentu hal ini disadari oleh baik RRT maupun Bang Refli Harun, sehingga ada sesuatu yang mungkin harus juga dijelaskan secara hati-hati. Juga proses-proses yang terjadi di dalam itu sangat ditutup rapat ya. Ada apa ini? Saya sih berpikiran baik ya, berprasangka baik, husnudzon gitu ya, bahwa Polda Metro Jaya sudah menyadari barangkali ada beberapa yang memang harus ditinjau ulang ya. Salah satunya adalah tuduhan editing misalnya ya, karena udah jelas ya, Mas Roy Suryo itu membantah secara keras ya bahwa sudah mengedit atau memanipulasi objek penelitiannya ya.
Nah, hal ini tentu bagi Polda Metro Jaya adalah sebuah hal yang mungkin harus ditinjau ulang ya. Ini menurut interpretasi saya, dan saya juga berpikiran positif bahwa Polda Metro Jaya juga mendengar dan pasti menyimak ya apa yang disampaikan oleh Prof. Jimli, Prof. Mahfud, banyak ya. Bahkan sebelumnya ada Prof. Yasrasi dan lain sebagainya. Bahkan Bang Refli sendiri gitu ya, Bang Refli Harun sendiri sudah menyampaikan bagaimana kalau kasus ini harusnya dipastikan dulu atau diputuskan dulu apakah ijazahnya itu asli atau palsu, baru menginjak ke proses yang lain. Artinya sudah di kantongan Polda Metro Jaya ya informasi-informasi tersebut. Dan saya yakin juga dengan berprasangka baik, Polda Metro Jaya ini tidak bodoh ya. Mereka adalah sekumpulan orang-orang pintar, cerdas, terbukti ya menjadi penyidik di Polda Metro Jaya yang merupakan sebuah polda rujukan ya bagi polda-polda di seluruh Indonesia. Jadi bukan kaleng-kaleng juga ya. Jadi saya berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam, di mana di dalam itu banyak sekali hal yang mungkin memang menjadi peringan lah ya bagi RRT sehingga tidak harus ditahan walaupun ada ancaman pidana sampai 12 tahun. Ya, biasanya tanpa kompromi itu kalau sudah ancaman pidananya sebesar itu ya. Biasanya dengan alasan tertentu ditahan. Tapi tentu tidak ada penahanan, itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang sangat logis di mata Polda Metro Jaya, dan ini sangat baik. Nah, sahabat, dari beberapa fenomena fakta yang saya lihat, di samping sekarang ini ada tim reformasi Polri ya, atau komisi reformasi Polri yang di dalamnya tuh setidaknya lah, walaupun ada beberapa yang pesimis gitu ya, karena masih ternyata di dalamnya juga ada Kapolri yang masih aktif gitu ya, Pak Listio Sigit. Tapi jangan juga diragukan, ada 2 orang yang mungkin bisa kita harapkan ya bisa memberikan sebuah gebrakan, yaitu Prof. Jimli Asidiki dan Prof. Mahfud ya. Mereka adalah 2 pakar yang bukan kaleng-kaleng ya, seniornya Bang Refli bahkan ya, seniornya Bang Refli Harun. Mudah-mudahan Polda juga sangat mempertimbangkan itu, apalagi kalau mengikuti beberapa video yang disampaikan oleh Prof. Jimli ya. Dan ini pasti menjadi sebuah masukan, apalagi mereka ini adalah Komisi Reformasi Polri yang mungkin akan menjadi tugas utama untuk membenahi ini begitu ya. Dan pada saat bertemu dengan GNB juga, Pak Jimli menyampaikan bahwa masukan dari GNB ini itu salah satunya adalah menjaga ya agar atau melindungi agar institusi Polri ini jauh dari intervensi ya, intervensi baik politik maupun intervensi dari bisnis praktis, katanya kurang lebih seperti itu. Dan saya terjemahkan ya, jangan lupa ya bahwa interpretasi kekuasaan itu juga harus dijaga ya. Polri jangan sampai menjadi alat kekuasaan. Dan kalau itu terjadi, maka pesimis kasus Roy Suryo ini akan bergulir dengan baik. Nah, dari beberapa pertimbangan fakta yang saya lihat, justru dengan adanya kasus yang tarik-menarik antara 2 kekuatan ini, saya melihat peluang untuk SP3 ini sangat besar ya. Ini paling tidak prediksi saya, kasus ini selain yang tadi disampaikan Prof. Jimli ya kan, kalau Prof. Jimli kan jelas ya, jika itu palsu maka Jokowi bakal dipenjara katanya, dipidana dengan ancaman sampai 20 tahun tadi ya, kalau kita simak di videonya secara cermat begitu ya. Tapi kalau prediksi saya punya pendapat yang lain. Dengan tarik-menariknya yang luar biasa ini, berbagai kepentingan, beberapa unsur baik di kekuasaan maupun di sang mantan. Bahkan sekarang ini ada kabar kalau beliau itu, sang mantan ini harus istirahat setidaknya sampai tahun 2027. Nah, ini kan sebuah sinyal sebetulnya. Ini sebuah sinyal, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan memang nggak mungkin dia datang untuk memperlihatkan ijazahnya. Apakah ini sebuah triki gitu ya? Sebuah trik politik, atau memang sesungguhnya dengan alasan kesehatan tidak bisa dilakukan proses selanjutnya. Dan jika itu terjadi, apapun alasannya dari sang mantan ini,
Artinya dia tidak datang dan tidak menunjukkan ijazahnya pada saat pemeriksaan. Misalnya ini dilanjutkan dengan sidang di PT UN lah harapannya gitu ya. Maka ini akan deadlock kan ya. Dan saya berpikir, atau mungkin ini sudah difikirkan juga oleh pihak Polda. Pokoknya saya sih memprediksi, nggak tahu nih kalau sahabat AS Channel ya, saya prediksi ini akan SP3 lah kalau menurut saya ya. Kalau melihat dari tarik-menarik yang luar biasa ini ya. Karena di sisi lain, coba kita bisa simak ijazah yang diterima dari KPU. Bayangkan gitu ya. Itu adalah ijazah yang persis diteliti oleh Roy Suryo. Artinya, kalau menurut saya sebagai peneliti ini, saya lebih percaya Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang sudah menelitinya. Apalagi objek penelitiannya itu adalah sama dengan yang diupload oleh Dian Sandi, dan Dian Sandi sudah menyatakan juga menyampaikan kepada kita semua bahwa memang itu ijazah Pak Jokowi. Dan jika itu memang terjadi, maka ya bisa dipastikan bahwa ijazahnya 99% menurut versi Mas Roy Suryo yang saya percayai gitu ya, palsu. Dan jika palsu pun bahaya nih, ya kan? Dan di pihak Roy Suryo CS atau RRT ya, sebetulnya penelitian dari ijazah Jokowi ini sudah final, ya kan? Sudah final. Mereka sudah membuat sebuah buku yang disebut dengan Jokowi's Black Paper gitu ya. Jokowi's White Paper ya. Dan di situ sudah dijelaskan bagaimana proses penelitian yang terjadi atau metode ilmiah yang mereka gunakan pada saat melakukan penelitian gitu ya, bagi Roy Suryo CS. Sedangkan bagi Pak Jokowi ini tidak bisa dikatakan selesai. Kenapa demikian? Karena tidak hanya ijazah kan yang bermasalah itu, skripsinya juga dan lain sebagainya. Belum lagi nanti KPU yang jelas-jelas kalau dari dokumen yang diterima Bonatua Silalahi dari KPU ada beberapa kejanggalan ya kan. Salah satunya ada ijazah yang tidak ada nomornya kan gitu ya, versi KPU itu. Dan itu sebuah masalah besar bagi Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi belum bisa tenang nih, makanya tiba-tiba sakit dan harus istirahat selama paling tidak sampai 2027 katanya. Dengan berpijak ke situ, saya juga melihat dari kekuasaan, mungkin Pak Prabowo juga sudah muak dan lain sebagainya. Dan bisa saja tinggal nunjuk gitu ya, udah selesai gitu ya, atau gimana SP3 kan, ya kan begitu. Dan mungkin permasalahan ijazah ini dibiarkan menguap, mungkin gitu ya. Tapi apakah betul-betul akan menguap? Saya sih saya tidak mengira demikian. Kenapa? Karena Roy Suryo CS mungkin tidak akan tinggal diam ya. Walaupun garapan yang paling utama itu mereka adalah bagaimana meneliti kembali terkait dengan riwayat pendidikan Mas Wapres. Itu prediksi saya. Saya simpulkan ya, prediksi saya ini sebenarnya ini bakal berakhir SP3 kalau menurut saya, berdasarkan beberapa pengamatan saya dari berbagai dinamika dan konstelasi yang terjadi ya belakangan ini. Saya kira akan SP3 ya, daripada jadi beban Polda Metro Jaya gitu ya, berkepanjangan, mereka juga banyak tugas, dan kemudian juga dari pihak kekuasaan juga sudah memberikan sinyal misalnya ya, untuk dihentikan saja, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini akan SP3. Dan kalau SP3 ya, terutama untuk Roy Suryo CS, otomatis kan tidak seperti yang diinginkan oleh para termul. Mereka akan terbebas dan mungkin melakukan aktivitas lagi. Entahlah seperti apa aktivitasnya. Oke, itu prediksi saya ya. Sepertinya akan ada SP3 ini. Coba aja kita ikuti ya, kita cermati bersama. Apakah benar ini interpretasi dan prediksi ini hanya sekedar dugaan, prediksi dan murni ya, opini ya. Jadi jangan dipidanakan ya. Kalau menurut saya ini bakal SP3 ya. Dan saya juga berprasangka baik kepada Polda Metro Jaya yang mungkin sudah menyadari semua kekeliruannya ya, paling tidak menurut kubu Roy Suryo CS tadi ya. Demikian sahabat, mudah-mudahan kupasan ngelantur ini ada manfaatnya. Kita tunggu saja. Prediksi saya ini SP3 kalau menurut saya. Bagaimana menurut sahabat? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga sehat selalu. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat merdeka.